Anjir, nih si tim kreatif baru ngirim foto sama ini di foto ini aja. Gue males main bahas. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Boneka Labubu mendadak viral setelah muncul dalam salah satu postingan Instagram milik Lisa Blackpink. Aye aye. Boneka tersebut diduga terinspirasi dari sosok Tao Tie, iblis dalam mitologi Cina yang terkenal serakah dan suka memangsa apa saja yang dia lihat. Banyak penggemar merasa penasaran dengan karakter Labubu yang unik dan sedikit menyeramkan ini. Labubu diciptakan oleh Casing Lung, seorang seniman asal Hong Kong yang terkenal dengan karya-karya yang nyentrik. Pengaruh Tao Tie dalam desain boneka ini tampak jelas dari ekspresi dan karakteristiknya yang menyeramkan. Kepopuleran Labubu semakin melonjak berkat Lisa, membuat banyak orang mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul dan makna di balik boneka tersebut. Jadi, apakah benar Labubu terinspirasi dari iblis? Benarkah sang pencipta boneka ini seorang satanik? Semua akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. And as always, masih bersama Bro Willy, Jocelyn, dan juga gue Bo. Dan hari ini kita bakal ngonten yang bisa dibilang ngonten iseng-iseng. Kamu itu kaos kaki bola bukan? Bukan. Warnanya ya hijau-hijau gitu soalnya. Yoi, karena kan kita mau ke Green Palace. Oh. Yoi, jadi harus pakai yang hijau-hijau. Hijau stabilo. Oke, jadi konten kali ini adalah konten yang seharusnya tidak kita konteni, alias karena mereka berdua lagi sakit. Soalnya kita konten kasus ya, kasus istilahnya 1987. Wah, tentang seseorang yang 32 orang ya, 30 berapa? Pokoknya 37 penghabis ya? massal. Penghabis massal dalam satu hari. Nah, tadinya mau konten itu guys. Dan lokal. Tapi karena mereka lagi sakit, nggak mungkin kan lagi ATI. Oke, set kita udah sampai. Wah bener nih. Tunggu kamu ada ingus. Bisa iblisnya kayak nanti baliklah setelah udah sembuh gitu. Mengganggu konsentrasi lah. Iya, ya betul. kan dalam ATI. Jadi ya udahlah. Karena ini masih encer banget kamu. Betul. Masih baru aja, selain masih baru. Nah jadi poinnya adalah konten apa ya kita ya, karena kita harus ngisi stok. Jadi kita portal aja. Ya portal kita kali ini kita akan menguak nih tentang konspirasi dari Labubu, boneka yang bisa dibilang lagi ngetren banget beberapa minggu kebelakangan ini, sampai bikin antrian, sampai bikin setiap company ya. Gua nggak tahu tuh, gue nemu banget di Instagram, gua nggak tahu company apa, tiba-tiba dia bikin giveaway tentang Labubu ini. Wih, disuruh bikin kontennya, siapa yang FVP dapet gitu kan. Astaga. Itu yang bikin kontennya siapa? Nggak tahu, ada apa enggak, gue juga nggak tahu deh tuh mau apa enggak, demi Labubu doang gitu kan. Nggak tahu deh, ada yang bikin kontennya nggak? Yang gue nggak ngerti ya. Oke, tapi the point is banyak apa ya, kontradiksi lah ya, dari Labubu ini yang mengatakan bahwa Labubu ini katanya mengandung satanisme karena dari demon dan lain-lain. Kita akan bahas kali ini apakah betul si sang kreatornya nih yang bernama siapa nih? Kang Lung, bukan Casing Lung. Lu pikir Liu Kang? Pasti dia nggak tahu Liu Kang. Bukan. Jadi Casing Lung ini apakah kreatornya, apakah benar dia satanik gitu kan? Karena Casing Lung ini nih dia mungkin ahli casing gitu kan, sampai namanya jadi Casing Lung. Enggak, dia tipe casing namanya Lung. Oh, yang katanya buat napas itu ya. Itu lang. Oke. Nggak lucu guys. Langsung aja kita bahas, so break it down.
Oke, kita kembali lagi guys tentang Labubu. Oke, jadi Labubu ini bisa dibilang memang menjadi viral, apalagi terutama Labubu yang versi satanik nih, yang ada tulisannya 666 warna merah semuanya. Kalau gue lihat lebih mirip bukan kayak satanik ya, tapi kayak fans MU. Iya tuh, lihat aja tuh yang merah-merah semua tuh, kayak devilnya lambangnya MU gitu kan. Apakah betul kalau kayak gitu MU satanik? Kamu gemesin banget deh. Karena The Red Devil. Devil kamu. Iya, devil. Iya, tadi gue lagi ketemu orang namanya Devi, jadi kan Devi gitu. Mantan editor gitu. L-nya apa? L lagi lemah, lesu gitu. Jadi Boleh gitu kan. Oke. Nah, jadi the point Kalau gue is pikir lo mau ngomong Devi, L-nya lupa. Jadi L-nya nggak usah ya, Devi aja gitu. boleh. Masuk dong. Masuk, Bro Will, siap. Gak apa-apa, jadi temen Jayus gue. Nah, kenapa rame? Karena nih emang sumpah nih rame banget gitu kan, lagi viral banget. Tapi yang bikin viral ini Lisa Blackpink, Aye. Ya kan? Kalian mau tahu kenapa rame? Oke. Now is the time. Hah? Kenapa, Bro Will? Sudah gue bilang kan, akhir-akhir ini ketika kita terkonek makin higher dimensions, itu tuh pintu multi arah. Jujur, kubu kiri pun juga bingung. Kayak gini nih ekspresinya. Labubu dikaitkan dengan kita. Nah, kebetulan sekarang dibahas ke kita, yang kebetulan mereka bisa punya akses melalui kuping gue dan pemahaman gue kan. Nonton. Jadi pengen tahu sih manusia nganggap apa sih hubungannya dengan Labubu gitu. Dengan mereka. Iya, tanda kutip. mereka pengen tahu kayak apa sih gitu. Nah, karena nih si Labubu ini mirip banget dengan makhluk mitologi dari China nih, yang namanya Tao Tie. Yang dimana nih Tao Tie ini nih dulunya memang melambangkan keserakahan. Widih. Kenapa tahu cie gitu? Kenapa Cie. kayak orang ini kamu? Iya, itu lambang keserakahan. Karena Tao Tie itu berevolusi menjadi kuotie, dan kuotie itu makanan, itu lambang keserakahan. Oh, lu ngatain orang yang jualan kotie, lu kalau kayak gitu lu serang. Wah, lu main darah, lu bercandanya bau darah kayak gitu. Bercanda lu bau darah. Serang Bro Willy guys, yang jualan kotie. Kuotie enak. Bercanda. Kotie enak. Sehat Kotie dan enak. bergizi. Halal. Halal enggak guys? Ada yang halal, ada yang enggak. Ada yang enggak? Iya benar. Saya makan yang halal. Oke, jadi ini lengkapnya ya. Memang makhluk dari mitologi Cina kuno yang dikenal karena nafsu makannya yang tak terpuaskan. Wah, nyambung sama kotie. Lu kan udah bilang. Iya benar. Iya, sering digambarkan dalam bentuk perunggu dan artefak lainnya dari milenium pertama SM sebelum Masehi. Mau pesan. Enggak. Jadi ini dalam mitos ini Tao Tie digambarkan sebagai monster serakah yang memakan apapun yang dia lihat. Ia adalah salah satu dari 4 monster legendaris dalam mitologi China, melambangkan kerakusan dan berlebih-lebihan gitu. Dan si kreatornya bernama Casing Long ini ya, sesuai di gambar seret gitu. Dia ini adalah orang Belgia yang berasal dari Hong Kong. Bingung tuh. Jadi dia aslinya orang Hong Kong gitu ya. Tapi mungkin darah tumbuh Hong Kong. besar dan berbahasa Belgia kali. Atau enggak warga negara Belgia Iya, sekarang. bisa jadi. Pindah gitu kan. Benar. Padahal Indonesia Kayak banyak gua nih, gua kan warga negara Indonesia, besar di Indonesia, berbahasa Indonesia, tapi dibilang Cina, gimana dong? Iya juga sih. Tapi lu bukannya orang Belgia juga ya? Belaga gila. Boleh sih, boleh. boleh. Jadi gitu guys. Walaupun sebenarnya karakter Labubu ini nih udah ada ya dari tahun 2015 sampai 2019 lah. Ya kan? Pokoknya udah ada lah. Dan di situ tadinya ya cuma karakter animasi aja ya kalau nggak salah ya. Kartun lah, karakter kartun, dan akhirnya karena lisensinya bekerja sama lah pokoknya ya bersama Pop Mart, barulah dibuat mainan. Di post lah sama Lisa, sama Blackpink, sama Rose juga, dan lain-lain. Viral udah Bloom gitu. Ya gue juga bingung sih kenapa. Menurut gue biasa aja sih. Tapi namanya juga orang Indonesia suka banget dengan hal-hal yang berbau FOMO gitu. Sampai akhirnya teman-teman gue tuh ada beli banyak gitu kan. Ternyata KW. Sedih. Jadi gitulah. Jadi nah, impresi kalian nih, langsung aja kita ke poinnya, karena gue yakin menjadi portal podcast Astra yang sangat singkat. Kira-kira menurut lu nih, dari Casing Long sendiri, sang kreator, dan juga mungkin dari sih. bonekanya sendiri, emang ada bau-bau sataniknya nggak? Atau emang ini tunggu belum selesai? Tapi apakah ini memang salah satu dari politik iblis nih yang dulu pernah kita kontenin? Nah, yang mengarah bau ke arah culture pop. Paham kan? Oke, silakan bro. Berbicara mengenai politik iblis, dan gue tadi bilang enggak. Gimana kalau kita ubah
gamesnya. Ini yang para nontonin gua, kubu kiri, dari tadi nungguin punchline-nya kesel. Apa sih hubungan manusia itu sama iblis? Lo jelasin deh. Gue murni coba kita ubah nih gaya mainnya. Oke. Penasaran gue juga penasaran mereka mau jawab apa. Karena memang yang disangkut pautkannya itu sama Dengar. sama iblis mitologi Cina yang namanya Tao Tie. Lu nggak dengerin dari tadi iblis gitu kan? Lalu hubungannya dengan boneka itu apa? Katanya. Dan kami bukan boneka Cina itu. Apa kali kamu bilang katanya tadi yang Cina itu? Oh, ya memang ada beberapa orang yang menghubung-hubungkan sehingga katanya boneka ini itu satanik gitu, pengikutnya juga satanik, dan itu ada referensinya dari iblis kelaparan gitu. Dan mungkin iblis apa namanya? Ya itulah kurang lebih si Tao Tie keserakahan. Iya. Dan mungkin ada beberapa versi yang memang 666 itu gitu Iya, kan. Tapi dia pun juga mengeluarkan banyak versi. Sorry, ketawa aku serem banget ya. Iya. Dia cuma ketawa doang. Mereka cuma ketawa doang. Cuma kayak gini-gini doang. Gitu. Ya oke. Kita kasih tahu dari sudut pandang kita aja, Kawil. Ya ditinggal gue, dianggap orang bego kita. Ya udah. Ya udahlah. Ya udah, yuk. Padahal tadi mereka pengen tahu banget. Ya sudahlah. Mungkin mereka berpikir ya punchline-nya cuma gara-gara 666 terus disangkut pautkan sama mereka ketawanya kayak gitu tadi, bener kayak gue ketawa terus kayak udah leave. Iya, Kayak memang. Udah ya, Bliss. Iya. Oke, mantap. Nah, menurut lo impresinya apa, Bro? Apakah emang ada sangkut pautnya nih, terutama Casing Lung sang kreator? Enggak, sama sekali enggak. Kenapa enggak? Lu enggak ngelihat sebuah emang si Casing Lung ini nih ada hawa-hawa kubu kiri? Dari Casing Lungnya sendiri, kalaupun dia mengambil referensi gimana? Kalian masih mau komen? Orang itu ya. Nah, tidak tertarik. Bener, literally nggak tertarik dengan dunia kubu kiri. Dia hanya baca-baca atau misalnya lihat mana nih tokoh yang mungkin menarik untuk dijadiin referensi. Betul. Berkarya, Bo. Tapi bahwasanya Casing Lung emang pengen bikin karya yang agak lain, tanda kutip, tapi tetap lucu, tapi ada seremnya dikit. Itu betul. Ya terjadilah Labubu itu. Iya, sebenarnya Casing Lung itu pengen buat karakter yang ucul alias lucu. Tapi agak lain. Tapi ya agak lain sekaligus ya ada monster-monster nyeleneh-nyelenehnya dikit lah. Biar nggak kayak orang-orang pada umumnya lah gitu. Yang karakter itu harus baik, mukanya harus friendly gitu, nggak juga. Dia pengen buat yang unik. Sebenarnya kalau ngomongin soal karakter ya, maksudnya ini kan IP ya, udah masuk ke intellectual IP, property jatuhnya. betul. Banyak intellectual property yang sebenarnya mengarah mirip-mirip kayak gini juga. Gue lupa lah apa aja namanya, tapi dengan karakter yang kahar tapi masih imut gitu kan, ada nggak ya contohnya? Gue lupa. Banyak Lilo and Stitch. Lilo kan gahar ya. Tapi dia nggak alien serem sih, konteksnya alien gitu kan. Ya MU atau apa ya? Tapi ya boneka-boneka devil itu kan itu banyak yang tadi nyelenein gua, salah juga kan? tapi enakan ngomong depil sih. Iya, Enakan devil. ngomong depil gitu. Ya boneka-boneka devil itu kan banyak yang Devil. ya boneka devil yang banyak yang lucu-lucu kan banyak. Coba gue nyari apa ya referensinya ya. Ya banyak lah kayak kartun di luar negeri juga ada, terutama Amerika. Ya kita nggak tahu sangkut pautnya ya, tapi kan menurut lo intinya nggak ada tuh ya aroma emang apa ya agenda Sengajain tersembunyi? gitu, Nggak, enggak. agenda tersembunyi selain cuan. Enggak. Malah tahu nggak sih tadi aku boleh spill dikit ya. Pas di Vision gitu ya, dia kan lagi kayak nyari-nyari gitu ya di ruangan yang agak gelap gitu lah, terus monitor gitu kan agak gede, terus sambil pakai kaos kutang gitu kan sambil kayak gini gitu nyari-nyari gitu. Dia nyari pekerja keras inspirasi lah ya. banget. Dia Si Casing Lung si ini. Casing Lung ini. Tapi yang menarik di yang 666 itu, 666 itu ada sedikit banget energinya. Gue kerasa. Maksudnya ada sedikit banget energi itu. Energi Itu kan apa, bro, ya? request dan permintaan dari How to Work ya, tim Nih, kreatif. gambarnya. Iya. Jadi itu bukanlah sepertinya karya Labubu yang originalnya Casing Lung. Ya. Itu permintaan industri. Betul. Ada mungkin produser atau apa yang bilang, kita bikin gimana kalau yang versi iblis ya. Kan semua yang serba iblis gitu menjual. Dan ya it sells gitu loh. It does sell. Kalau kita bikin versi malaikat nggak lucu men, terlalu unyu bro. Kita bikin versi iblis, laku nggak gitu. Dibikinlah itu. Tapi sialnya orang yang berusaha ngedesain, duh gimana ya, bukan indigo, bukan peka, bukan sensitif. Jadi ada kubu kiri ngeliatin, kok ada yang nyari informasi ke kita ya. Tapi dia nggak peka. Akhirnya instead of bikin desain yang macam-macam, udah 666 aja lah. Soalnya produser bilang harus lucu. Kalau gua gedein dikit jadi nggak lucu. Gua lebih seremin lagi nggak lucu. Udahlah kasih 666 aja. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Iya.
Dan jadi sebenarnya jujur dari memori energi desain si merah ini, boneka merah ini, itu bukan message tersembunyi ataupun Enggak kampanye sih. iblis. Ini pekerja yang stuck nggak tahu mau ngapain, disuruh bikin yang serem tapi iblis tapi nggak boleh serem. Ya udah gue gini aja. Itu memorinya. Kan ada banyak desainernya kan. Ya, Gitu. ya, bisa jadi. Ataupun casing lo sendiri maybe yang desain atas requestan. Nggak tahu. Ya, Nggak tahu. Ini ada Alien 666 official. Coba cari Itu dari tagnya dia. Tuh kan bukan. Emang. Nih ada nih tuh Oh, dia yang buat ya? Alien 666 tuh. Oh, dia kali. Iya. Desainernya. Iya. Ini orang lain Alien 666. Bener gak Go? Alien 666 itu orang lain Go. Tuh. Kan itu sebenarnya apa namanya? Project dari 4 pihak ya. Malah gue berasa di yang 666 itu kayak ada unsur brandingnya, Bow. Nggak ngerti lah gue. Kayak ada, nggak tahu kok kerasa unsur branding ya. Nggak ngerti. Tapi intinya ya itu pesanan, istilahnya pesanan, Iya, itu request, pesanan, betul. kerjasama. Bukan project atas dasar Kemauan message, dia. message tersembunyi Iya, dari politik itu enggak kubu kiri. sih. Nggak ada. Oke. Jadi mungkin kalau kita simpulkan dari awal dulu nih bahwa memang tidak ada sangkut pautnya nih ya politik demonik atau satanik ini dengan Labubu sendiri. Dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan Kassinglung ini dengan satanisme, nggak ada ya? Enggak. Tadi message dari beberapa kubu kiri baik yang netral ataupun yang masih geblek itu, ya kalau mau mastiin desainernya mau tune in ke frekuensi kubu kiri, ya pastinya dia sensitif dan peka lah katanya. Atau nggak dia memang memuja gitu kan. Iya, kalau ini cuma terima pesanan doang ya mana mungkin katanya. Ini kasusnya berbeda dengan waktu dulu kita kontenin siapa tuh fashion yang itu tuh. Oh, Brand apa? Balenciaga. Balenciaga. Nah, itu Iya. beda. Kalau Iya, baru itu ke-connect beda. ya. Memang dari segi si yang wanitanya itu ya, aku lupa salah satu desainernya kalau nggak salah. Dia memang ada satanik gitu. Oh, nah Dianya jadi- anggota bahkan. Iya, iya. Jadi ini udah beda nih ya. Ini beda, konteks ini ya? beda konteks. Oke. Jadi kalau teman-teman bilang DA mungkin jangan-jangan pihaknya 6 kali gitu, kubu kiri kali, enggak ya teman-teman ya. Ya, Kita jangan- pihak 99 jangan QQ. jangan konyol gitu juga kali cara berpikir. Iya. Gitu. Oke, itu sudah selesai. Terima kasih kalau gitu, Detektif Astral pamit. Oh enggak ya? Nah, oke lah, kita sekarang coba ngobrolin soal si Tautiye-nya sendiri. Nah, menurut lu nih, Tautiye-nya nih, dia kan adalah iblis keserakahan nih. Sebenarnya sih lebih ke arah siluman atau apa sih tulisnya di sini dia nih? Makhluk mitologi ya? Nah, makhluk mitologi. Beda nih. Mitologi sama demonik. Beda ya. Nah, dari segi Tautiye-nya sendiri, sekarang kita ngobrolin Tautiye-nya lah. Lu ngerasain energinya gak bro? Enggak. Kalaupun ada ya kecampur. Kayak banyak gitu dong. Kecampur, iya, takutnya distorted folklore. Iya. Cerita rakyat yang udah distorted. Karena ada film Matt Damon sama Pedro Pascal yang judulnya The Great Wall ya itu. Itu lawan musuh namanya Tautei, adaptasi dari Tautiye. Tapi nggak bentuknya jauh dari Labubu, jauh. Bentuknya tuh kayak reptilian yang gimana gitu. Terus ada juga lukisan Tautiye yang bentuknya kayak semi naga. Itu Iya. udah totally different. Jadi Betul. kecampur banget. Ini kan folklore soalnya. Iya. Kalau lu tanya energinya apa, nggak berasa gua, belum. Mungkin ada, tapi gua harus research lebih jauh. Orang China itu menganggap Tautei itu yang kayak gimana? Duh. Ada beberapa yang beneran sih. Maksudnya kayak gini loh, Bow. Lu tahu legenda Hei Pai Wu Chang nggak? Yang lidahnya panjang tuh. Itu gue pernah lihat beneran. Tahu kamu, Jess? Hei Tahu, Pai Wu Chang tahu. yang ada hitam, ada putih, Tahu, bentuknya tahu. human, Iya. lidahnya panjang. Tuh gue pernah lihat beneran, Bow. Tapi kalau Tautei ini belum. Oh, jadi lu nggak ngerasain apa ya konteksnya dia? Apa mungkin sama Aku kayak sih- kalau di Indonesia kayak Badarawuhi lah. Ya, Iya, nggak sih? jadi kayak Ya. wanita itu ada banyak yang kayak gitu-gitu modelnya gitu kan. Sama kayak kasusnya Tautiye ini, yang kayak gini mah beberapa ada di gunung Kabo. Ini gambarnya. Iya, ya dari awal ada kok pasti. Iya. Jadi bukan salah satu sosok yang ini Yang banget cuma lah ya. satu biji gitu enggak. Dan nggak ada gunanya juga, dan kayak lebih ke jin. Iya, Lebih- kalau dari gambar Iya. yang itu ya, yang asli dari original yang tadi itu, Ya mitosnya. itu sih mitologinya. lebih ke jin ya. Kalau Iya. dilihat dari sketsa gambarnya, vibrasinya. Dan dari apa namanya? Dari internet pun ya. Tautiye ini kan makhluk mitologi jatuhnya. Bukan demonik ataupun Bukan bagian dari makhluk legenda, bahkan mitos katanya, makhluk mitologi. mitologi. Iya. Mitos, ya benar. Setuju. Kalau legenda tuh mungkin masih ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Tapi kalau mitos, wah udah nggak ada bukti sama sekali.
gitu. Oke, udah dong ya kontennya kelar. Udah gak ada pertanyaan apa-apa lagi? Ya udah. Enggak sih. Jadi mungkin kita lebih karena ambil value-nya lah. Nah, value dari kejadian ini mungkin ada ya banyak ya di grup WhatsApp mak gue juga begitu. Bo, jangan beli Labubu ya, karena gini. Nah, kayak gitu Bro Will. Jadi ya konteksnya sudah mengarah ke arah sana sebenarnya sih baik lah ya niatnya ya kan. Tapi melihat dari kegilaan FOMO kemarin itu ya emang bener-bener gokil banget sih. Gitu loh. Sebenarnya yang perlu dicek bukan Labubunya kalau kata gue, Lisa Blackpinknya nih. Promosi apa aja langsung laku ya kan, termasuk habis dari situ tiba-tiba dia promosi channel apa namanya tas Louis Vuitton. Iya, Louis Vuitton. Labu kuning atau apa sold out juga kayaknya. Lisa kapan promosi tanggal 26 kita? Promosi Detektif Astral kapan? Itu Lisa minta Goban kayaknya, bukan Lisa gitu ya? Nanoban. Yang promosi. Manoban. Iya kan Manoban. Hah, Manoban. Aslinya Manoban kan. Manoban, Kalau gue bilangnya minta Goban aja. Oh, minta Goban. Boleh lah. Tahu Goban nggak? Tahu lah, 50.000. Cina asli. Oke, lanjut. Karena gue cuma tahu cepe, ceban, goban, cetiau. Jigo berapa Jigo? Jigo nggak tahu. 25. Gue tahu ini Jigo nih. Itu pakai NG, Jigo iya, NG. Nah, mungkin konsepnya adalah gimana nih Bro Will untuk menyikapi mungkin ya isu-isu lah atau kayak gimana? Apakah kita harus telaah dulu atau kayak gimana? Kalau udah kayak gini FOMO-nya, kadang gue setuju sih sama emak-emak yang bilang kayak jangan beli Labubu ya, wah itu iblis gitu. Bukan kebenaran itu, tapi for some reason yalah biarin lah. What's the point man, lu sampai rebutan sampai kayak orang gila FOMO ngejar Labubu, ngapain? Ada yang sampai rela, ya itulah masyarakat. Kayak lu kalau FOMO, fear of missing out, ketinggalan gitu ya, kesannya kayak hidup lu nggak berarti. Itu gue nggak setuju banget sih. Ya, nah ini Itu yang mau kita value bahas sebenarnya nih. itu. Betul. Ini yang lebih kita bahas panjang mendingan. Ayo. Ayo. Silakan Bro Will. Jadi iya sih, untuk boneka Labubu ini tidak perlu sih teman-teman kayak takut gak kebeli. Terus kecuali memang teman-teman itu mengkoleksi ya, Kolektor, oke. kolektor bener ataupun emang bisnis mau di reselling atau apa gitu kan, itu lain cerita. Tapi buat average people yang benar-benar cuma takut of missing out, disitulah iblis yang sebenarnya bekerja. Ya, Disitulah. gue setuju. Atau enggak emang beneran ngefans ya itu oke lah. Iya. Apa-apa juga. Dan pasti akan selalu dapat kok, nggak perlu takut nggak kedapatan hari ini. Lagian juga boneka Labubu itu kayak kalau kita nggak dapet kan nggak mati itu loh. Itu. Tapi kadang gue bingung sih dengan generasi sekarang yang semua orang beli A gitu. Kita nggak boleh ketinggalan beli A. Itu kenapa? Itu mindset apa itu? Gue nggak ngerti itu. Kecuali kalau lu nggak beli A lu mati besok. Nah itu lain cerita ya. Tapi kalau lu nggak beli A, lu nggak mati, lu masih bisa hidup, lu masih ada value lain, tapi rela berkorban jiwa raga demi A, itu stupid itu. Sorry, gue jadi nyindir orang yang itu. It is stupid gitu kan. Terlalu banyak generasi, I don't know generasi apa yang FOMO arahannya ke stupid. Ya, mungkin lebih ke arah terlalu berlebihan lah. Kalau memang dia memiliki akses dan uang berlebih atau apa ya, go ahead lah. Itu hak kalian, bener gak sih? Dengan istilahnya tidak mengorbankan banyak gitu loh. Iya. Kan kalian punya kapasitas. Betul. Untuk membuat membeli sebuah Labubu, kalian ya mengurangi banyak kapasitas kalian gitu loh. Dari energi, uang, dan lain-lain. Nah itu baru mungkin lebih ke arah stupid lah menurut aku ya. Atau enggak yang kayak sampai kelilit utang gitu ya demi beli itu. pinjol dulu. Iya gitu kayak kan. gitu. Terus ujung-ujungnya kayak ada bunga gitu kan. Aduh. Ya sebenarnya sih gue yakin 3-4 bulan lagi Labubu bakal masih banyak tuh di toko-toko. Pasti. Iya, jadi Versinya bahkan lebih updated. iya, mendingan sabar aja nunggu gitu kan ya sampai Emang sekarang yang lagi laku banget yang mana? nggak tahu sih. Ya makanya gue juga nggak tahu. Random, ada yang bilang random juga dapetnya atau apa, gue nggak tahu lah. Banyak Iya. reseller juga kan. Dan banyak model juga sih setahu aku ya. Iya gitu. Tapi yang memang di highlight yang bagian 6-6-nya itu aja tuh, bagian versi itu tuh. Padahal tuh cuma satu dari sekian Labubu loh kamu. Iya. Sebenarnya tadi gue dapat bocoran sih dari kubu kiri juga. Mereka tuh kubu kiri kesulitan untuk mengobjeksasikan Labubu jadi medium untuk mereka. Karena orang-orang yang beli Labubu pada dasarnya, ada dua komponen. Pada dasarnya awalnya Casing Lung dan para how to work ini membuat Labubu tujuannya untuk apa? Cute. Dan dari poin pertama ini, poin kedua ini menyusahkan. Poin kedua apa? Dengan cute itu, orang alam bawah sadar yang membeli Labubu sudah pasti tidak akan menempatkan boneka itu sejajar atau di atasnya human itu. Iya, udah pasti. Anything yang cute,
jadi mainan gue ya, lu di bawah gue, lu milik gue bisa banting lu, gue bisa basahin lu, mandiin lu, robek dan segala macem, pakein lu baju, you are mine, lu nggak berkuasa apa-apa. Lagi mana demon yang mau kerja kayak gitu caranya? Atau enggak ada juga yang cuma jadi gantungan tas. Iya, lagi mana iblis yang mau kerja? Iya. Beda dengan konsep mungkin idling yang dulu pernah kita bahas ya. Idling yang K-pop idol or something Iya. gitu kan. Dia kan memang kalau kitanya biasa-biasa aja sih oke lah. Iya. Gitu kan. Tapi kalau yang udah ngefans sampai Lebih bahaya die spirit hard, doll bahkan dibanding Labubu. itu dia. Spirit doll itu karena ketika human membeli itu niatnya udah bukan lu di bawah gua ya, tapi lu bisa nggak menemani gua hidup. Anjir, itu udah Terus- opening buat iblis. Terus serve juga lagi kayak. Iya, itu udah opening banget buat kubu kiri. Gue setuju sih soal itu sih. Gitu. Kubu kiri kesulitan untuk mengobjektasikannya. Lebih tidak menyarankan lah kita untuk orang yang tidak punya spek, dia punya spirit doll lah, kurang lebih seperti itulah ya. Iya, itu kurang menyarankan sih. Dan boneka sendiri juga mungkin ya kalau Kecuali gua tadi- dagang. kecuali dagang. Iya. Ya juga sih. Nah, tapi dari segi Labubu sendiri kan dia memang sebuah boneka ya. Boneka itu memang menjadi sebuah sarana tempat juga kan ya untuk arwah-arwah bisa masuk, arwah apapun itu, malah iblis juga bisa kan. Salah satunya bisa. Terlepas dari apapun, terlepas Iya, dari selain Labubu juga Iya, gitu kan. bisa. Ya, jadi kalau mau terhindar dari itu lebih baik ya jangan ada boneka di Aku rumah. punya boneka 2 biji di rumah udah dimasukin sama arwah, ya udahlah bodo amat. Tapi karena arwahnya juga nggak ganggu dan kamu nggak Enggak sih. ngurusin kan? Enggak sih. Bukan enggak. tipe kalau kayak spiritual itu ngurusin. Enggak, lah, ngasih dua-duanya makan. cowok kamu, jadinya ya udah gitu. Oh iya juga sih. Iya, kayak males. Ya, udah. Sama ya mungkin di agama tertentu, terutama agama gue gitu ya. Ya lebih baik untuk tidak ada pajangan atau lukisan atau apa yang sempurna, malah istilahnya bahwa itu tuh adalah entah kuda, entah binatang, entah hewan. Sempurna entah itu manusia. maksudnya yang ada mata, Ada hidung, matanya, mulut, ada ya. apanya gitu loh. Kalau jatuhnya kayak portrait masih oke lah. Gitu. Kurang lebih kayak gitu juga sih. Agama juga menyarankan ke arah sana. Karena memang gue nggak tahu ada kenapa sih mereka ini suka. Nah, ini pembahasannya mulai agak beda biar agak panjang aja nih podcast. Kok mereka suka ya berada di mungkin media-media yang memang kayak patung apa gitu. Enggak. Nah, itu gue baru mau jawab tadi. Kenapa ya Bro Will? Ini terlepas dari Labubu nih. Iya, objek yang bisa ditanda kutip jadikan target oleh para kubu kiri adalah objek yang sudah minimal dipersonalkan atau dihumanisasikan. Sorry bahasa gue jelek, tapi humanize. Gue bahasa Indonesia jadi humanisasi lah gitu. Artinya kalau objek apapun itu sudah lu personalkan, lu sudah menjajarkan objek itu seperti manusia. Kayak ini minyak angin gue kayak there is no damn way ini sejajar sama, kenapa? Lu mau ngambil apa? Nggak, kayak tengkorak gitu kan. Nih. Nah, ya misalnya Aduh tunggu, aduh udah tua gue. jangan dipotong. Jangan Lagi ngambil dipotong. kata, aduh. Jangan Udah tua. dipotong. Nyokap gue aja ketawa. Gue udah kepala 4, lu masih kepala 3. Kebanyakan konten guys. Nah kalau ini ya dibilang sempurna nggak sempurna juga lah ya. Kurang rahang, kurang apa. Tapi anggaplah ini kayak sebuah benda lah. Nih contohnya inilah. Nih, pertama tadi gue bilang dihumanisasikan dan dipersonalkan kan. Maksudnya dipersonalkan tuh how personal, bahasanya seberapa personal objek ini terhadap diri lo. Nah, buat gue ini nggak ada hubungannya, apalagi gue tahu ini bukan tengkorak asli, mana ada tengkorak human sekecil ini ya kan. Jadi nggak ada energinya. Kedua, dihumanisasikan kayak gue ajak ngomong enggak. Gue perlakukan ini kayak human enggak. Cuma ya jadi kan? pajangan. But keris lah, batu akik lah, Iya. ya apapun itulah, pisau kecil lah, itu kan nggak bisa dihumanisasikan, cuma lu personalkan kan. Lu personalkan bahwa lu percaya objek itu bisa melindungi lu. Jadi lu udah taruh itu sejajar, bahkan mungkin di atasnya dengan objek ini. Ini kan minyak gosok, Kamil. Ya intinya dengan objek ini gue percaya gue dilindungi. Ya gue percaya ini dia membuat pilek gue lebih better. Tapi kan itu science, bukan kubu kiri kan. Tapi ketika lu megang pisau kecil, keris atau keris mini, ini bisa melindungi saya dari kekuatan gaib. Ada force yang lebih besar Ada gitu force ya. yang lebih besar. Lu sudah membesarkan si objek ini. Nah kalau yang contohnya dihumanisasikan, spirit doll ataupun sex doll, itu lu humanisasikan dia. Lu kayak nganggap dia kayak human.
lu ajak ngomong gini, dan lu sudah personalisasikan. Actually objek yang lu humanisasikan sudah pasti jadi personalisasi juga. Tetapi objek yang lu personalisasi belum tentu dihumanisasikan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ya itu. Dan Itu masuk- teori gue. Ya. Masuk akal. Masuk akal juga kenapa di Jepang ada orang yang menikah dengan seks doll. Oh banyak. Bukan banyak. Iya gue pernah beberapa lihat lah. Ya, banyak sihnya, bukan satu orang doang lah, banyak istilahnya. Intinya lumayan ditemui. Di Jepang ya. Itu karena ya memang mungkin dalam mimpi mereka ditemuin kali. Ya who knows gitu loh. Ya mungkin ya. Gue belum ngehack yang bagian itu. Bisa aja sih. Iya, tapi dari kasus-kasus kita sebelumnya juga kita pernah menemukan ya sebuah klien yang memang ada, dia punya banyak boneka gitu kan. Kita nggak usah nyebut nama. Tidak semua katanya. Sorry. Oh, itu yang pertanyaan seks doll tadi. Tidak semua. Kami hanya bekerja terhadap orang yang kami yakin bisa diprospek. Kalau nggak bisa diprospek buat apa? Ini demand ya, bukan jin ya. Iya. Kalau walaupun dia sudah mempersonalisasikan objek, menghumanisasikan objek, tapi dianya sendiri nggak punya bakat, nggak sensitif, Ya belum dan nggak tentu bisa dijadikan project, baru mau berbuat jahat dikit udah ingat kebaikan, ya buat apa katanya? Gila, gue ngomong udah kayak iblis men. Ya itu emang infonya dari mereka. Enggak, dari klien-klien kita juga tuh ada beberapa kasus kita menemukan banyak boneka lah koleksi mereka. Jatuhnya cuma arwah Iya, gitu doang kan. Tapi Iya. ada satu yang agak lain di boneka seks dollnya. Iya kan guys? Di boneka tuannya ya kan, ya barulah kita Iya. Cuma hilang. kita nggak bisa cerita detail itu. Kita hilangkan terus ya udahlah, minta dibuang aja gitu kan. Itu pas mau dibuang tuh kayak si yang ownernya berasa kayak samar-samar kayak mendengar, jangan buang aku. Ya orang-orang boleh bilang itu mah efek psikologis. Boleh. Kalau beneran gimana? Kalau beneran berarti kan sudah terjadi level konektivitas yang lumayan sensitif itu. Iya betul. That's dangerous man. That's Ya. dangerous. Ya, gitu. ya. Itu juga the reason why ya DA selama ini nggak pernah pakai jimat-jimatan juga. Nggak pernah. Enggak sih. Dan kita Malah agak minyak angin sekarang. sama sih, gua pecinta Neoremasil Yang neuro atau yang biasa? yang merah. Oh, gue yang neuro. Kawil bagi dong. Nih. Konten apa sih? Konten apa sih? Aduh. Oke, karena memang selain menghumanisme, gua itu make sense banget juga sih ya. Ya itu kan benda hanyalah benda lah, gitu kan, nggak perlu diapa-apain. Terlepas dari mungkin ada beberapa klien juga yang memang dia koleksi yang kayak batu-batuan, inget gak sih? Ada juga tuh yang di konten lu, Iya. yang Moksa, inget gak? Oh iya, iya. Ya kan dia koleksi juga, tapi dia tidak kayak apa ya, menghumanisasikan lah atau Mempersonalisasi enggak? Dia hanya kayak ya sudah saling menghormati. Tapi enggak, dia menganggap mereka tuh menghargai tapi bukan kayak sejajar atau lebih tinggi gitu loh. Ya itu. Betul. Mungkin gue nggak tahu ya, teman-teman gue banyak yang punya koleksi-koleksi kayak Gundam, action figure dan lain-lain. Ya mereka suka dengan karakternya sih, bukan kayak apanya. Itu beda. Ya beda dong. Ya sama aja misalnya sekarang, jujur gue cukup suka sih sama tengkorak-tengkorakan ini. Tapi bukan berarti gue attach dan personalisasi. Oh ada komponen ketiga, sorry, gue lupa. Attachment. Ya jadi memang harus ada attachment juga. Gue misalnya bilang, gila kamu bagus banget sih. Emang kamu waktu itu dapat juga tinggal satu stoknya di pasar itu gitu kan. Emang wah kamu jodoh sih untuk ditaruh di pajangan gitu. Tiap hari gue bersihin, gila emang keren sih ini ya. Tapi that's it, gue gak mau attach dan ya udah hanya taruh begini aja gitu. Ya, Gak akan menjadi apa-apa bukan itu. dipersonalisasikan, oke. Bukan. Gadet, paham. Gitu. Ya ini adalah kelakuan Jesselyn tiba-tiba. Iya. Aku nggak Nafas lewat tahan, mulut ya. encer banget. Nafas lewat Iya mulut. ya Allah. Aduh, dasar Jess. Kamu mesti pakai pengental ingusnya tuh. Waduh. Gimana caranya? Pakai tepung tapioka Masa dong. pakai sagu? Maizena. Maizena salah Oh darah semua. aja kalau diambil kan ada anti. Oh itu lain lah, itu anti pengental ya. Anti koagulan. Oke, tapi buat bagi orang-orang yang memang apa ya, udah nggak sensitif gitu kan, ataupun ngerti ya kan, bukan indigo ataupun istilahnya punya kelebihan khusus, terus pelihara spirit doll, nggak bisa tahu mana arwah yang baik, mana ada nyusup demon, itu bahaya banget tuh yang kayak gitu-gitu Jess ya. Bro Will, bahaya ya. Ke Jesselyn gimana gitu gue ya. Balik lagi seperti yang kubu kiri tadi bilang. Kalau dia sensitif dan dia prospectable apa bahasa Indonesianya ya? Intinya nggak bisa diprospek, itu baru bahaya. Ya. Kalau cuma sensitif doang tapi nggak prospectful, what's the point? Iya, ngapain dia capek-capek memanipulasi Iblis kan? nggak mau kerja sama orang yang nggak bisa diprospek, ngapain? Ya. Oke guys, kalau kayak gitu, kayaknya konten ini berakhir lah ya, kurang lebih kayak gitulah. Pesannya begitu aja lah pokoknya lah ya. Jangan istilahnya kalian mengikuti FOMO lah. Tren boleh ikuti, tapi kalau memang
ada. Nggak usah sampai apa ya, effortnya tuh bener-bener menghabiskan lebih dari tenaga kalian lah, gitu kan, tenaga dan uang kalian lah. Selama kalian punya, memang merasa kapasitas kalian oke aja untuk dapetin itu, ada loh yang beli, yaudah deh lu antriin, gue pakai just tip, bayar lebih dong. It's okay, duit dia juga banyak ya nggak sih? Ya itu masih oke lah. Tapi ini mengkhawatirkan sih, Bo. Nggak, maksudnya di Indonesia hal seperti ini bukan yang nggak mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Lu FOMO, lu mengesampingkan akal sehat lu, dan lu mengutamakan ketidakwarasan lu. Gue pernah lihat ada video pendek, gue yakin dia juga research ya. Misalnya UMR Indonesia rata-rata 5 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Ini kan berpotensi untuk lu gaya hidup lebih besar daripada UMR. That's bad gitu loh. Itu parah. Kenapa nggak mungkin orang rela mengorbankan segalanya cuma buat demi FOMO? Bisa bro, kan ada pinjol. Dan sudah ya makanya sudah itu Rantai setan mengkhawatirkan. udah. Makanya gue bilang tren, kalau lu ngikutin tren dikit-dikit tren gitu kan, bahaya. Lo akan masuk ke lingkaran setan bro. Nah itu yang sebenarnya yang berbahaya Itu yang ketimbang berbahaya. labu-labunya, ya nggak sih? Itu sebenarnya gue setan. Labu-labu. Labu-labu. Labu-labu mah buah. Buah sayur. Ketika udah ngomongin yang tadi tuh FOMO, mengorbankan jiwa raga, itu angka 66 doesn't mean shit sama sekali. Iya. Betul, Iya. betul. Aduh, kurang lebih gitulah guys pesannya ya. Mungkin kalian siapa yang punya labu bu, boleh komen di bawah. Lucu kan? Lucu. Tapi semoga kalian ngedapetinnya juga ya effortless lah, dalam artian bukan yang kalian mengorbankan banyak hal dalam hidup kalian lah, seperti itu. Sebenarnya di luar konteks itu banyak lah ya, kayak kemarin tiket Coldplay lah, terus apalah, padahal dia bukan die hard fans ya kan. Sampai ketipu ya orang-orang Iya, ya. terus apalagi ya, banyak lah gitu kan. Sebenarnya itu yang lebih dikhawatirkan ketimbang labubu, tren labubu ini Tuh. atau labubunya sendiri ya. Iya. Ya kan, itu sebenarnya yang harus kita hindari sih. Gitu. Jadi tetap wajar-wajar aja, yang biasa-biasa aja. Suka boleh, don't too much. Jangan berlebihan. Jangan sampai mengorbankan segala macam. Hobi oke lah. Gitu kan. Apalagi kalau hobi action figure ataupun ini kan jatuhnya konsepnya pop mart juga ya. IP juga, untuk investasi boleh gitu. Harus ada nilai investasinya lah, biar kalian beli itu tidak percuma gitu kan. Kayak sepatu pun juga ternyata itu collectible barang juga loh. Bisa bisa investasi gitu kan, tapi di barang-barang tertentu doang ya, di keluaran tertentu doang. Oke guys, kurang lebih seperti itu konten kita kali ini. Ya ini agak receh, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali konten receh, biar menyegarkan kalian di Semoga konten-konten terhibur kita. ya, Semoga the clients. terhibur dan Amin. tetap dapat value-nya. Itu Iya. sih konten DA. So terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Bro Willy udah pada sakit semua. Nih kayaknya lagi musim-musim pancaroba lagi. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya. Kalau kalian punya request silakan aja komen di bawah. Nanti akan dibaca oleh kita dan juga tim kreatif, biar bisa mendapatkan insight. Wah, konten apa nih yang seru ya gitu. Sampai jumpa. Pastinya thank you Bro Will, thank you Jess, cepat sembuh. Dan gue Bow, salam detektif Hasral, mengawal misterius dengan cara khusus. See you.